Shalom semua, jumpa kembali dengan saya, Pendeta Reza Rumampuk, dan saat ini kita akan berbicara tentang leadership. Ya, ada banyak orang yang ingin menjadi seorang pemimpin yang baik, ya. Atau mungkin teman-teman saat ini berkata bahwa saya kan bukan pemimpin saat ini, ya. Mungkin kalian tidak sedang memimpin organisasi, yayasan, komunitas, atau lain sebagainya. Tapi minimal kita menjadi seorang pemimpin bagi diri kita sendiri. Ya, memang tidak ada yang sempurna. Tidak ada pemimpin yang sempurna di dunia ini. Tiap orang punya kelemahan, punya kelebihan masing-masing. Tapi kita akan belajar saat ini bagaimana kita bisa menjadi seorang pemimpin yang baik, ya, menurut firman Tuhan. Nah, kalau kita pelajari dari Tuhan Yesus, sang pemimpin sejati kita, apa yang Tuhan Yesus berikan ya kepada kita semua lewat firman Tuhan, agar kita bisa belajar menjadi seorang pemimpin yang baik. Yang pertama, kita harus sadar bahwa seorang pemimpin itu harus punya visi. Ya, seorang pemimpin harus punya tujuan. Tidak mungkin kita menjadi seorang pemimpin lalu kita tidak mau, kita tidak tahu orang yang kita pimpin kita akan bawa ke arah mana. Ya, karena itu dalam kitab Amsal 29 ayat 18, ayat ini mengatakan, bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat. Berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Dalam terjemahan King James dikatakan, where there is no vision, the people perish. Ya, jadi teman-teman, jika tidak ada vision di situ, jika tidak ada visi, menjadi liar. Jadi seorang pemimpin yang nggak punya visi, yang nggak punya tujuan, maka pengikutnya akan liar. Karena sang pemimpin itu pun nggak menetapkan sebuah tujuan, nggak menetapkan sebuah arah. Ya, jadi liar, bingung, bawahannya pun bingung. Kita mau dibawa kemana ini? Ya, mau dibawa kemana? Ya, jadi harus jelas, harus punya tujuan, harus punya arah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita harus sadar bahwa kepemimpinan adalah kepercayaan. Ketika Tuhan menunjuk kalian, kita semua menjadi seorang pemimpin, bagi diri kita sendiri juga, atau mungkin kita jadi pemimpin, ada yang jadi ketua kelas, ya, mungkin ada yang jadi ketua RT, mungkin ada yang jadi ketua dalam keluarganya, kepala keluarga, ada yang menjadi pemimpin dalam pekerjaannya, dan lain sebagainya. Sadarilah bahwa saat Tuhan menempatkan kita pada sebuah posisi, pada sebuah situasi dan kondisi, berarti yang kita tempati saat ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Ya, karena itu kalau kita menjadi pemimpin, berarti Tuhan sedang memberi saya dan saudara sebuah kepercayaan. Ya, dan ini harus kita jalankan dengan penuh tanggung jawab. Jadi bukan saat kita mendapatkan posisi pemimpin, lalu kita menjadi otoriter dan semena-mena, kita menyalahgunakan kepemimpinan kita, ya. Kita menjadi selalu ada perbedaan antara bos dengan leadership, ya, dengan leader. Seorang bos hanya bisa menyuruh, kamu ini, kamu itu, kamu gini, kamu gitu, ya. Tapi seorang leader, dia adalah seorang yang bisa menjadi teladan. Dia bukan cuma sekedar omong, tapi dia ikut melakukan, dia ikut meneladani. Ya, jadi pemimpin itu adalah posisi kepercayaan dari Tuhan. Jadi saat ini jika kita menjadi seorang pemimpin, berarti artinya Tuhan sedang menguji kita, ya, apakah kita bisa dipercaya enggak? Ya, apakah kita bisa menjalankan tanggung jawab dengan baik enggak? Saya berdoa bagi para pemimpin-pemimpin yang menyaksikan tayangan ini, kita menjadi pemimpin yang bijak, pemimpin yang dikendalikan dengan kebenaran, pemimpin yang bisa jadi teladan. Ya, hal yang selanjutnya, yang ketiga, pemimpin yang baik adalah seorang pengikut yang baik juga. Jadi perhatikan, ya, kalau kita ingin menjadi pemimpin yang baik,
tentu kita juga harus menjadi seorang pengikut yang baik. Saat kamu ada dalam sebuah perusahaan, mungkin pemimpinnya adalah kamu. Tapi saat kamu sedang berada di jalan raya, pemimpinnya bukan kamu lagi. Pemimpinnya adalah hukum lalu lintas. Di saat kita harus pakai helm, kita harus taat sama peraturan lalu lintas, lampu merah kita harus berhenti, lampu hijau kita harus jalan. Jadi saat kita menjadi pemimpin di suatu tempat, belum tentu kita menjadi pemimpin di tempat yang lain. Jadi di sini prinsipnya adalah seorang pemimpin adalah seorang pengikut yang baik juga. Ya, saat kita sedang berada dalam posisi atas, ya, kita memberi arahan kepada orang di bawah kita, dan kita tentu berharap bahwa orang-orang yang sedang kita pimpin, mereka mengikuti pimpinan dengan baik. Ya, karena itu seorang pemimpin juga harus memberikan teladan dengan dia menjadi seorang pengikut yang baik juga. Tidak mungkin pemimpin menjadi pemimpin yang baik tanpa dia menjadi pengikut yang baik. Ya, dalam kitab Matius 7 ayat 12 dikatakan, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Itulah isi seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jadi ada 4 huruf ya yang menggambarkan seorang pemimpin yang baik, yaitu T-A-A-T. Taat, ya, dibaca dari depan ataupun dari belakang sama. Taat. Jadi ketaatan kita dalam memimpin ataupun ketaatan kita menjadi pengikut yang dipimpin, ya, itu menunjukkan kualitas kepemimpinan kita. Saat kita menjadi orang yang dipimpin, apakah kita taat kepada pimpinan kita? Apakah kita taat kepada peraturan yang telah ditetapkan? Ya, jadi Tuhan pun akan melihat saat kita tidak bisa menjadi pengikut yang baik, saat kita tidak bisa dipimpin dengan baik, bagaimana kita mau dihormati menjadi pemimpin yang baik, ya. Kita harus evaluasi, berkaca dan mengkoreksi diri kita sendiri. Apakah kita sudah menjadi pengikut yang baik? Kalau kita mau dipakai Tuhan lebih lagi menjadi pemimpin yang hebat, belajarlah jadi pengikut yang baik. Belajarlah taat kepada pimpinan, ya. Kemudian yang selanjutnya, pemimpin harus benar di hadapan Tuhan. 2 Timotius 2 ayat 15 mengatakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Jadi kalau kita menjadi pemimpin yang benar di hadapan Tuhan, Tuhan pasti akan bela kita. Meskipun banyak orang yang ingin menjatuhkan kita, ingin menjegal kepemimpinan kita, asal kita benar di hadapan Tuhan, tidak usah takut. Ya, Tuhan yang akan membela. Ada banyak pemimpin yang sungkan, ya, ingin berusaha menyenangkan hati semua orang. Ya, enggak bisa. Ya, jadi pemimpin prinsipnya adalah kita menyenangkan Tuhan. Jadi pemimpin prinsipnya adalah benar di hadapan Tuhan. Bukan benar sekedar baik di hadapan manusia, tapi tidak benar di hadapan Tuhan. Jadi sebagai seorang pemimpin kita harus benar di hadapan Tuhan. Ada yang tidak beres di jajaran kepemimpinan kita harus berani tegur. Ya, kita harus berani kasih tahu kebenaran. Ya, supaya teratur, supaya tertib. Dan saat kita memegang kebenaran ini, saat kita berusaha menyenangkan hati Tuhan, saat kita berusaha memegang prinsip seperti ayat ini katakan, usahakanlah supaya engkau layak di hadapan Allah. Jadi yang terakhir, poin yang terakhir adalah memang seorang pemimpin, ya, tugasnya bukan menyenangkan hati semua orang, karena tidak bisa. Ya, saya punya istri dan anak-anak. Anak saya 3. Ketika kita makan malam, ya, memilih ini, ya, kamu mau makan apa? Satunya minta rawon, satunya minta mie, satunya minta bakso. Ya, tentu
sebagai seorang kepala keluarga, sebagai seorang pemimpin, saya nggak bisa menyenangkan mereka semua. Kalau saya sendiri mau makanan apapun, saya tetap happy. Tapi ketika saya memilih, oke, kita akan makan ini, ya, tentu yang lain tidak senang dengan keputusan. Ya, Dedi, kok harus makan ini sih? Tapi yang penting adalah makan kenyang, makan yang sehat, ya, makan yang bergizi. Saya nggak bisa menyenangkan hati ketiga anak saya sekaligus. Tentu harus ada kesepakatan di situ. Mungkin lain hari bisa gantian dan lain sebagainya. Apalagi kita menjadi pemimpin yang di bawah kita ada puluhan orang, ratusan orang, atau bahkan ribuan orang. Jadi kita tidak bisa menjadi seorang pemimpin yang menyenangkan, ya, yang perlu disenangi oleh banyak orang. Tidak bisa. Bahkan sehebat-hebatnya Tuhan Yesus, ya, Tuhan Yesus pun nggak berusaha bahwa dirinya harus disenangi oleh semua orang. Kita lihat banyak sekali contoh di Alkitab orang-orang yang benci sama Tuhan Yesus. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan? Ya, Tuhan Yesus memegang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap pada prinsip firman Tuhan. Tuhan Yesus tetap menjalankan kebenaran firman Tuhan. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan tayangan ini, saat kita menjadi seorang pemimpin, ya, lakukan yang benar di hadapan Tuhan. Tuhan pasti akan membela kita semua. Kita belajar menjadi seorang pemimpin yang dari hari demi hari menjadi lebih baik, menjadi lebih bijak, tentu dengan pertolongan dari Roh Kudus. Kiranya renungan saat ini boleh memberkati kita semua. Kita sama-sama boleh belajar agar kita bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi. Tentu bukan dengan kekuatan kita, tentu bukan dengan hikmat kita, tapi pertolongan dari Allah Roh Kudus. Pegang terus kebenaran firman Tuhan. Dan saat kita memegang kebenaran firman Tuhan, Tuhanlah yang akan membela kita. Tuhan Yesus memberkati.